Di minggu ini saya akan menjelaskan kepada Anda semua topik yang keempat di mata kuliah kita, perubahan sosial, yaitu konsep perubahan sosial dalam perspektif teori-teori postmodern dari tokoh-tokoh postmodernis ya. Ini merupakan penjelasan lanjutan dari saya atas tadi presentasi kawan-kawan Anda supaya Anda lebih mengerti topik ini ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tidak semua konsep atau tokoh modernis yang ingin sampaikan kepada Anda, hanya mungkin 3 orang saja ya, karena mungkin waktu kita terbatas ya. Di sini kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh postmodernis melihat atau mereka mengamati berpandangan mengenai perubahan sosial ya. Apa yang mereka lihat tentang perubahan sosial ya. Saya akan berbagi slide supaya Anda bisa mengikuti ya dengan baik. Inilah topik kita, teori-teori perubahan sosial, Foucault, Baudrillard, and Giddens. Kita akan membahas konsep perubahan sosial dalam perspektif beberapa tokoh postmodernis, yaitu Foucault, Baudrillard, dan Giddens. Ya, jangan salah bacanya ya, Foucault, Baudrillard, and Giddens ya. Ini orang Perancis yang 2 orang itu, yang kedua orang Inggris, yang ketiga orang Inggris. Nah, saya ingin mengingatkan Anda kembali tentang apa itu definisi perubahan sosial supaya nyambung dengan uraian saya di slide berikutnya. Social change atau perubahan sosial adalah dalam sosiologi ya, yang kita di jurusan kita, social change is the alteration of mechanism within the social structure. Jadi yang disebut dengan perubahan sosial adalah perubahan atau pergeseran atau perubahan dalam perubahan mekanisme dalam struktur sosial. Nah, jadi perubahannya dalam struktur sosialnya, ya, perubahan mekanisme yang itu bisa berpengaruh banyak. Characterized by changes in cultural symbols, rules of behavior, social organization, on value system. Yang dicirikan atau yang dicirikan dengan yang ciri-cirinya adalah terjadinya perubahan dalam simbol-simbol budaya, yang aturan-aturan berperilaku, dalam organisasi sosial, dan juga dalam sistem nilai. Nah, perubahan-perubahan dalam struktur sosial itu yang ditandai dalam bentuk perubahan simbol-simbol budaya, yang dulu misalnya tadi Anda sebut masih berpegang pada nilai-nilai budaya tradisional, contohnya wayang, sekarang nggak lagi nonton wayang, nonton bioskop semua. Atau sebaliknya, dulu nonton film barat terus, sekarang sebaliknya orang-orang mulai mencintai wayang dan sebagainya. Nah, itu termasuk, itu adalah simbol kultural. Atau dalam aturan perilaku. Nah, kita kan punya dalam perilaku kita tuh punya aturan, ya kan? Harus begini, tidak boleh begitu, jangan begitu dan sebagainya. Nah, kalau ada perubahan yang dulu kita dikatakanlah sesuatu dikatakan dilarang, sekarang dibolehin. Atau sebaliknya, dulu itu dilarang, dulu dibolehin, sekarang dilarang. Nah, itu namanya perubahan dalam aturan berperilaku. Oke. Nah, contoh yang paling nyata adalah kalau di Eropa itu adalah sex revolution, revolusi seks di Amerika, di negara Barat yang sekarang terjadi ya. Gitu. Nah, kemudian organisasi sosial, kemudian juga dalam sistem nilai. Nah, gitu ya. Ini adalah definisi mengingatkan kembali kepada Anda semua mengenai apa itu perubahan sosial. Ya. Nah, bagaimana pandangan atau konsep perubahan sosial dalam perspektif postmodernis atau dalam pandangan tokoh-tokoh postmodernis ya. Nah, saya akan mengutip apa itu
3 tokoh saja, yaitu Michel Foucault, Jean Baudrillard, dan Anthony Giddens. Mereka ini adalah tokoh-tokoh ahli ilmu sosial kontemporer. Yang ketiganya sering disebut tokoh postmodernis. Ya. Nah, saya mungkin tidak akan menjelaskan postmodernisme lebih banyak pada Anda. Tadi Anda sudah menjelaskan cukup bagus tentang apa itu postmodernis, ya. Oke. Oke. Nah, postmodernis itu adalah dari kata post atau setelah, modern. Jadi setelah modern, yaitu suatu pandangan atau suatu aliran yang mencoba untuk melewati apa yang ada sekarang ini, baik karena apa yang dianggap modern sekarang ini mengalami kritikan, mengalami gugatan oleh tokoh-tokoh tertentu, sehingga apa yang dianggap modern, apa yang dianggap sesuatu yang dipandang modern, atau apa yang sudah dipandang modern ini mesti dipertanyakan atau mungkin digugat. Nah, gitu kan? Contohnya tadi banyak tuh. Salah satu ciri yang utama adalah postmodernis itu tidak percaya bahwa kebenaran itu tunggal. Postmodernis menganggap kebenaran itu banyak. Oke? Nah, jadi standar kebenaran itu, yang namanya standar itu tidak boleh satu. Selama ini kita melihat dalam budaya, misalnya standar budaya itu Barat. Nah, gitu kan contohnya, misalnya. Nah, dalam pandangan postmodernis, yang contoh yang paling saya kasih contoh yang gampang saja, yang namanya standar kebudayaan itu banyak. Bukan cuma Barat. Mereka juga standar budaya lain juga harus dilihat. Nah, gitu kan. Maka budaya non-Barat juga harus, itu merupakan suatu rujukan yang sah. Dan tidak boleh dianggap lebih rendah daripada standar Barat. Karena itu mereka mendorong tumbuhnya dan bertumbuhnya kembali nilai-nilai tradisional misalnya. Nah, seperti contoh tadi oleh Anda tentang wayang tadi, ya. Justru mereka berupaya untuk mengangkat nilai-nilai tradisional sebagai tanda petik bahwa nilai yang tradisional itu mesti layak diangkat dan tidak boleh dianggap rendah di masa sekarang ini, gitu kan. Dan kelompok modern juga tidak boleh menganggap nilai tradisional itu dianggap sebagai lebih rendah daripada yang modern itu. Nah, jadi kebenaran itu standarnya banyak. Nah, di sini mungkin ada nilai. Tadi kalau ada bertanya apa kekurangannya postmodern, seharusnya dari sini sebenarnya. Karena mereka punya standar kebenaran itu banyak, maka agak bisa membuat Anda bingung sebenarnya, kan? Jadi kalau itu rujukan naon gitu kan. Nah, gitu kan. Di sinilah uniknya postmodernis sebenarnya, mereka tidak menganggap adanya kebenaran tunggal. Standar itu tidak boleh tunggal. Yang Barat bisa benar, yang Timur juga bisa benar, dua-duanya bisa benar, sebagainya. Ya. Nah, bagi Anda mungkin yang masih belum dewasa berpikir bisa ngebingungkan, tapi mungkin banyak yang sudah berpikir mantap, dan itu sebenarnya it's normal, tidak ada yang mengherankan sebenarnya. Nah, ini yang diangkat oleh beberapa tokoh postmodernis. Nah, misalnya Michel Foucault. Michel Foucault ini orang Perancis, dia meninggal tahun 84, dia disebut dia filosof, teoretisi sosial, postmodernis, dan sejarawan, ya. Ini tokohnya, ini orangnya ini. Ya. Nah, dalam karya-karyanya Michel Foucault tidak secara spesifik berbicara tentang perubahan sosial, ya. Kalau Anda membaca karya-karya Foucault, memang secara tidak khusus berbicara tentang perubahan sosial. Misalnya ada judul karyanya Social Change, tidak. Tetapi karya-karyanya sebenarnya banyak mengandung di bawahnya berbicara tentang perubahan sosial. Nah, misalnya ada karya dia Madness and Civilization, is a history of insanity in the age of reason, mental illness and psychology, the order of things, archaeology of knowledge, discipline and punishment, history of sexuality. Nah, yang paling akhir misalnya tentang history of sexuality itu berbicara tentang perubahan sosial, ya. Dan discipline and punishment bicara tentang perubahan, bagaimana di masa lalu terjadi perubahan dalam hal orang memberi hukuman dan ganjaran, ya kan? Contohnya. Jika dalam masalah relasi power, relasi kekuasaan. Okay. Ini adalah beberapa contoh karya Michel Foucault yang mungkin Anda tertarik membaca lebih lanjut, ya. Nah, secara khusus saya akan membahas konsep power atau kekuasaan yang dibahas oleh Michel Foucault. Nah, dalam pandangan Foucault, power atau kekuasaan itu bukanlah institusi, bukan pula struktur, bukan pula superstruktur.
Jadi yang memegang kekuasaan itu atau bukanlah mewujud kekuasaan bukanlah mewujud dalam bentuk institusi. Kalau kita lembaga politik, lembaga ekonomi, pemerintah dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tapi justru dalam pandangan Foucault yang disebut dengan kekuasaan atau power itu adalah praktek-praktek konkret yang menciptakan realitas, yang menciptakan pola perilaku, yang juga memproduksi pengetahuan, memproduksi kebenaran, memproduksi norma dan aturan. Nah ini, jadi pola-pola praktek-praktek konkret yang ada dalam masyarakat, yang itu bisa menciptakan realitas tadi itu seperti tadi, menciptakan perilaku kita, menciptakan pengetahuan kita, kemudian menciptakan kebenaran yang dipegang oleh sebuah masyarakat, norma dalam masyarakat itu, dan juga aturan-aturan dalam sebuah masyarakat. Nah, kekuasaan ini direproduksi, dibuat ulang dan juga dilegitimasi, diberi absak oleh aparat atau aktor-aktor tertentu. Siapa? Oleh rumah kita sendiri, orang tua kita. Orang tua kita lah yang membuat pertama kali kekuasaan itu dalam bentuk perilaku-perilaku konkret-konkret tadi. Kemudian ketika di sekolah oleh guru kita, oke. Kemudian tokoh agama di masjid, di gereja dan sebagainya. Oleh aparat kekuasaan, aparat keamanan, polisi, pejabat pemerintah. Nah, inilah orang-orang yang sebenarnya praktek-praktek yang ada dalam masa itu dilegitimasi, direproduksi supaya berlaku pada masyarakat oleh pihak-pihak ini. Dari rumah, melalui sekolah, tempat ibadah, dan lembaga-lembaga pemerintah. Dengan demikian, dalam pandangan Foucault, kekuasaan itu is everywhere. Apa itu? Power is everywhere. Kekuasaan itu ada di mana-mana. Ada di rumah Anda. Ya kan? Anda di rumah, siapa yang punya kekuasaan? Orang tua Anda. You have less power. Anda punya sedikit kekuasaan. Tapi yang menguasai kekuasaan rumah Anda adalah orang tua Anda. Di sekolah siapa? Guru, kepala sekolah. Di masjid adalah ustadz Anda. Di lembaga pemerintah ada pemerintah. Oke? Nah, jadi power is everywhere. Nah, dalam pandangan Foucault. Oke? Nah, dalam pandangan Foucault, kekuasaan power itulah yang membuat siapa kita sebenarnya. Nah, kekuasaan ini yang beroperasi dalam berbagai level kehidupan kita secara pribadi. Ya, ketika kita berada dalam sebuah kekuasaan di rumah, misalnya orang tua Anda, itulah yang membentuk Anda. Siapa diri Anda? Begitu di sekolah, kekuasaan sekolah itu yang membuat siapa diri Anda. Kan? Nah, mewujud dalam pelajaran yang disampaikan di sekolah, mewujud dalam aturan yang dibuat di rumah Anda, mewujud dalam aturan yang dibuat di masjid oleh ustadz-ustadz, oleh aturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kekuatan kita, kekuasaan itulah yang membuat siapa diri kita. Jadi konsep beroperasi hampir dalam seluruh kekuatan kita. Oke. Jadi kan, tapi ada dalam kekuasaan ini ada yang atas, ada yang bawah, maka ada relasi kekuasaan. Ada kekuasaan yang dominan, ada yang tidak dominan. Nah, misalnya di rumah. Mana yang dominan di rumah dan di sekolah? Dibanding di lembaga pemerintah, di lembaga agama dan sebagainya, gitu kan. Dalam konteks negara kita, tentu kekuasaan yang paling dominan adalah kekuasaan dari pemerintah. Oke, seperti itu. Kekuasaan dan power. Nah, ini menarik gagasan Foucault mengenai kekuasaan dan power. Dalam pandangan Michel Foucault, pengetahuan kita itu dipengaruhi oleh kekuasaan. Saya sebut tadi nyambung di sekolah. Nah, kalau sekolahnya misalnya punya kecenderungannya X, maka pengetahuan yang kita dapat sekolah itu berbentuk X. Karena itu yang menguasai kita. Kalau orang tua Anda berpikiran Y, maka karena kebenaran orang tua berkuasa, maka Anda akan berpikir dan berperilaku seperti Y. Maka Anda pun punya pengetahuan seperti Y itu. Oke? Pengetahuan berubah seiring perubahan kekuasaan. Nah, ini dalam konteksnya perubahan sosial. Nah, di sini ada perubahan sosial. Tapi perubahan pengetahuan pun itu tidak monoton, dia dinamis seiring dengan perubahan sosial, perubahan kekuasaan. Jadi suatu waktu misalnya pengetahuan itu berbentuk A, karena yang berkuasa adalah X. Tetapi pengetahuan bisa berubah menjadi B ketika yang berkuasa adalah Y. Nah, contohnya nanti jelas misalnya dalam sejarah Indonesia. Nah, kalau Anda baca sejarah dalam bahasa Indonesia di zaman Orde Baru, misalnya, pasti cenderung sejarahnya banyak dibuat oleh orang-orang yang pro terhadap Orde Baru atau agak kejawa-jawaan, misalnya di situ. Karena yang menulisnya banyak orang Jawa di situ.
misalnya. Contoh yang paling nyata misalnya tentang G30 PKI, ya. Sekarang kan berubah setelah Orde Baru tidak ada, maka pandangan pemerintah terhadap peristiwa G30 PKI dan sejarahnya itu mulai berubah. Nah, oke, jadi pengetahuan sejarah, nah ini dalam konteks perubahan sosialnya, dipengaruhi oleh ideologi pemerintah. Contohnya Copernicus dan Galileo. Itu adalah mereka itu kan bertentangan dengan gagasan dengan pihak gereja tentang tata surya ini. Gereja itu berpandangan bahwa pusat tata surya ini adalah bumi, geosentris. Tapi kemudian para ilmuwan ketika itu sebaliknya mereka menentang yang menjadi pusat tata surya adalah matahari, itu heliosentris. Tapi ketika gereja tidak lagi berkuasa, yang dominan sekarang adalah heliosentris. Tapi ketika gereja berkuasa, semua ketika itu berpandangan bahwa bumi ini adalah pusat tata surya ini. Tapi gereja tidak lagi berkuasa dengan oleh sains, ilmuwan berkuasa, maka ya sekarang adalah yang dominan adalah pandangan bahwa tata surya berpusat pada matahari. Kekuasaan dan hukuman. Dulu hukuman itu kan bersifat fisik. Nah, ini sedang perubahan sosialnya kan. Karena berubah cara berpikir orang, cara berpikir pemerintah, maka berubah pula kekuasaannya, maka berubah pula cara menghukum dan memberi ganjaran. Dulu orang dihukum secara fisik, dicambuk, dirantai, dan sebagainya sebagai hukuman atas perilakunya yang salah. Tapi sekarang berubah, dipenjara, tidak lagi dihukum cambuk dan sebagainya, tidak lagi digantung, tidak lagi langsung ditembak atau dibunuh kan, tapi di penjara saja. Nah, disinilah letak modernitas sebagai kekuasaan. Nah, gitu kan dalam konteks dunia sekarang ini, yang berkuasa itu siapa? Modernitas. Dalam bentuk apa? Kekuatan kapitalis. Nah, ini kita berbicara tentang, kalau kita bicara tentang modernitas sebagai sebuah power, kita juga berbicara tentang unsur di dalamnya, yaitu ada kapitalisme sebagai kekuatan penggerak besar dari modernitas. Oke, nah begitu juga dalam konteks kekuasaan dan seksualitas yang sebut tadi, bahwa dulu terlalu banyak pengekangan dalam banyak aspek dalam segi seksualitas kan, temenang itu, temenang iya, ya kan, dalam perilaku perempuan, terutama yang pihak perempuan sangat dikekang misalnya ya, sangat ketat peraturan terhadap perempuan. Tapi sekarang setelah perubahan modern terjadi, maka peraturan yang ketat itu mulai longgar terhadap perempuan. Apalagi di negara barat sangat longgar. Di Indonesia pun sudah mengalami seperti ini kan. Anda saya yakin mengalami perubahan itu, bagaimana masyarakat melihat perlakuan mereka terhadap perempuan. Sekarang Anda rasakan itu. Sekarang tadi pelonggaran dalam beberapa aspek berkaitan dengan seksualitas atau relasi laki-laki dan perempuan. Oke, yang kedua. Tokoh yang kedua dari tokoh postmodernis adalah Jean Baudrillard. Dia juga sama orang Prancis juga nih. Dia meninggal tahun 2007 ya. Dia filosof, sosiolog postmodernis. Nah, oke. Lalu apa pandangan Baudrillard tentang perubahan sosial? Mari kita lihat. Baudrillard banyak menulis karya-karyanya. Itu dari tahun 60, itu beberapa yang mungkin terkenal saja bisa Anda lihat di sini ya. Nah, tadi saya sebutkan tentang simulacra. Nah, ini di karya Baudrillard yang ditulis pada tahun 81 mengenai tentang hyperreality ya. Oke. Nah, nanti juga ada satu gagasan yang penting itu tentang consumer society, masyarakat consumer. Oke, ini menarik kaitannya dengan perubahan sosial di masa modern ini. Nah, ini. Apa pandangan Baudrillard tentang perubahan sosial? Nah, saya ingin memulai dengan pandangan Baudrillard tentang konsep simulacra and hyperreality dalam kajian media dan komunikasi. Nah, seperti saya sebutkan tadi, bahwa kita sekarang ini di zaman modern ini tidak bisa membedakan mana yang real, mana yang tidak real. Mana yang realnya, mana yang cerminan dari yang real itu. Karena saking tidak bisa membedakannya, karena sudah hasil manipulasi, hasil dari pengolahan, yang real itu yang tidak real itu sudah nampak seperti yang real, sehingga kita sebagai misalnya penonton dalam sebuah media acara televisi misalnya tidak bisa membedakan mana yang real dari yang diberitakan, mana yang sebenarnya yang realnya, karena sudah diolah oleh editornya, oleh pembuat beritanya, dimulai oleh pembuat berita di lapangannya, oleh editor, oleh pemimpin redaksi dan sebagainya, dan juga ideologi media itu. Sehingga apa yang sampai kepada kita sebenarnya bukan yang real, itu adalah hyper reality. Yang ada adalah
simulakra, hanya cerminan dari yang real itu. Nah, bahayanya atau sayangnya, unfortunately, kita sebagai penonton tidak bisa membedakan mana yang real dan tidak real itu, karena kita tidak punya kemampuan untuk membedakannya. Mungkin karena kita kurang literasi media, atau karena kita ingin gampang saja. Nah, seperti Anda kan, saya yakin masyarakat Indonesia itu seperti kita semua, apa yang kita terima setiap forward orang dari WA, langsung kita percaya, gitu kan? Nah, umumnya seperti itu. Lalu di-share ulang, gitu kan? Padahal apa yang disampaikan itu, di situ banyak mengandung hyper reality yang mungkin sebenarnya tidak real, tapi dianggap real karena sudah hasil pengolahan-pengolahan yang muncul dari simulakra atau hanya cermin atau dari simulasi cermin dari yang real itu, padahal sebenarnya itu bukan yang real. Nah, berkaitan dengan perubahan sosial, ada ide menarik dari Baudrillard, yaitu mengenai konsep consumer society, masyarakat konsumen, masa konsumen. Nah, kapitalisme di sini berperan besar dalam munculnya masyarakat konsumen, masyarakat konsumen. Kapitalisme merubah cara masyarakat modern mengkonsumsi barang. Nah, kita lihat sekarang ini, kita sendiri merasakan, bukan cuma di negara maju, tapi negara kita pun sekarang sedang mengalami ini, bahwa bagaimana kapitalisme itu mengubah cara kita mengkonsumsi barang. Nah, dulu nilai guna sebuah barang itu sama bagi semua orang, gitu kan? Ketika belum modern, misalnya harga pisang itu ya sama bagi semua orang, gitu kan? Harganya misalnya segitu sama bagi semua orang, bagi orang kaya, orang miskin dan sebagainya, kalangan bawah, kalangan menengah, sama tuh. Sepisang harganya segitu sama, gitu kan? Katakanlah 1.000, kan? Nah, sama. Di zaman sebelum modern mengalami seperti zaman sekarang ini, satu sisir pisang itu 10.000 rupiah sekilo misalnya. Orang miskin sama, orang menengah sama, orang kaya sama, segitu 10.000 rupiah. Tapi sekarang dengan modernitas didukung oleh kekuatan kapitalis yang luar biasa, kaum postmodernis melihat bahwa sekarang kita ini melihat nilai guna barang itu tidak berdasarkan kepada nilai intrinsik dari barang itu. Jadi nilai semua barang sudah berubah bagi setiap kelas. Apa yang menentukannya? Ruang. Contohnya pisang tadi. Nah, dengan kekuatan kapitalisme membuat sebuah setandan pisang itu bisa punya nilai yang berbeda ketika ditempatkan pada ruang yang berbeda. Contohnya di warung. Mungkin di warung yang biasa di pinggir jalan itu setandan pisang, sesisir pisang itu 10.000 per kilo. Oke? Tapi coba Anda lihat sesisir pisang yang sekilo pisang yang dijual di mall, apakah masih 10.000? Tidak kan? Nah, disinilah bahwa sekarang nilai barang itu sudah berubah karena tempat. Kapitalisme sudah membuatnya menjadi nilainya menjadi berubah. Oke? Karena sekarang tidak lagi dari segi kelas sosial berubah pula, kan? Bagi kalangan bawah itu pisang masih 10.000 per kilo. Tapi bagi kalangan atas bukan lagi 10.000, bisa 20.000 per kilo atau lebih. Karena ada di tempat yang sangat bagus, yaitu mall atau supermarket. Dan juga waktu yang menentukannya. Kalau cepat, itu barang bisa lebih mahal. Atau lambat, sebaliknya kalau lambat bisa harganya tidak berubah. Sekarang kita bertransaksi banyak tidak lagi menggunakan uang langsung, cash, tapi kita menggunakan cashless. Tidak pakai uang langsung, tapi pakai dengan kartu debit atau dengan transfer dan sebagainya. Nah, disinilah Baudrillard melihat bahwa konsumsi sekarang ini sudah menjadi ideologi masyarakat modern. Konsumsi itu menjadi ideologi, ya. Jadi konsumsi bukan karena tuntutan konsumen, melainkan karena tuntutan kapasitas produksi yang sangat besar. Jadi sekarang para industrialis, para produsen berupaya untuk memproduksi banyak barang-barang, ya, karena tuntutan pasar yang sangat besar. Gitu kan? Permintaan banyak, maka produksi pun banyak. Maka disinilah konsumsi adalah ideologi.
Maka kita pun sebagai konsumen yang tidak produksi, misalnya kita pun terjebak kepada paham seperti ini. Ini adalah amatan yang disampaikan oleh kaum postmodernis yang namanya Jean Baudrillard. Oke. Nah, dengan demikian dalam pandangan Baudrillard, konsumsi bukan lagi sebuah proses ekonomi, tetapi konsumsi apa yang kita konsumsi sudah menjadi persoalan sosial, psikologis, ideologis. Kalau dulu kita kan beli pisang ya udah urusan ekonomi karena kita beli pisang kan. Sekarang lain lagi. Kita beli pisang menjadi urusan status sosial. Oh, karena kita mungkin kelas menengah, masa sih beli pisang di pinggir jalan? Malu dong. Maka saya belinya misalnya Anda belinya di supermarket. Yang kelas atas misalnya, walaupun beli sama-sama beli pisang, nggak masalah saya beli pisang di Alfamart misalnya atau di warung. Saya beli di apa tuh di mall yang mahal dong, gitu kan? Seperti kalau di Jakarta ada supermarket yang sangat mahal misalnya, seperti itu kan? Nah itu. Jadi kelas di sini konsumsi tidak lagi berupa persoalan ekonomi, tetapi adalah persoalan sosial, psikologis, dan ideologis. Oke. Nah, membeli barang dengan demikian berubah dari kebutuhan menjadi desire, keinginan. Anda dulu membeli barang karena memang Anda butuh, needs. Tapi sekarang banyak orang membeli barang karena memang keinginan. Padahal tidak butuh, desire. Oke? Nah, sekarang orang beli barang dari yang ada terjadi perubahan dari nilai guna itu barang ke simbol. Oke? Misalnya dari pisang tadi. Sekarang mungkin Anda sama beli pisangnya bukan cuma membeli pisang, tapi hanya membeli simbol. Maka Anda belinya misalnya di supermarket. Karena Anda adalah merasa saya kelas menengah. Kalau Anda merasa orang kaya, gitu kan? Ada simbol status sosial di situ. Citra, status sosial, kelas sosial dan sebagainya. Nah, tadi dari nilai tukar, perubahan terjadi nilai tukar kepada nilai tanda. Sekarang yang dihargai bukan lagi nilai tukar barang, tapi adalah tanda, merek dari barang itu. Contoh tadi oleh kawan siapa yang tadi, Wanda atau siapa, yang menyebut contoh tas Hermes itu. Yang para artis Indonesia banyak pamer-pamer itu yang harganya sampai ratusan juta, ya. Nah, sebenarnya secara fungsional ya tas tangan ya seperti itu, menyimpan barang-barang kecil Anda kan, handphone dan sebagainya, mungkin kosmetik bagi perempuan. Tetapi yang mereka beli bukan nilai guna barang itu, tapi adalah status yang ada dalam tas itu, ya, karena diproduksi oleh sebuah merek Hermes misalnya. Karena itu terbatas, maka harganya menjadi mahal, dan si artis tadi ingin menunjukkan, oh saya sekarang tidak lagi kelas bawah, saya sudah kelas tinggi, banyak uang dan sebagainya. Masa saya beli tas yang murahan lagi kan? Gitu kan. Nah di sini orang itu sedang berbicara tentang sudah tidak lagi menilai barang itu sebagai nilai gunanya, tapi dalam sisi simbol dari barang itu. Jadi di sini merek menjadi perhatian. Inilah perubahan yang terjadi dalam masyarakat konsumsi kita. Maka dalam pandangan Baudrillard, sekarang ini kita sedang menjadi consumer society, masyarakat konsumer. Oke. Yang terakhir, tokoh yang ingin sampaikan kepada Anda berbicara tentang perubahan sosial adalah Anthony Giddens. Dia orang Inggris, dia masih ada, umurnya sudah 82 tahun ya. Dia sosiolog dia. Nah, ini adalah Anthony Giddens. Nah, Giddens banyak menulis karya-karya tentang sosiologi ya. Nah, banyak tuh, kalau Anda mau silakan Anda baca-baca dalam bahasa Inggrisnya. Saya nggak tahu sudah berapa karya Giddens yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Oke, ada dari sejak banyak karya-karya. Yang terakhir mungkin yang paling populer, yang paling banyak digunakan adalah misalnya buku pengantar sosiologinya, sosiologi yang sekarang sudah memasuki ke edisi ke-7 ya. Kalau saya suka dengan buku pengantar sosiologinya yang ditulis oleh Anthony Giddens. Saya kira itu sangat bagus ya. Nah, tapi saya nggak tahu, kayaknya di fakultas jurusan kita tidak memakai karya Anthony Giddens sebagai buku pengantar sosiologi ya. Karena masih dalam bahasa Inggris, belum terjemahin ke bahasa Indonesia sepertinya. Oke, ini adalah karya-karya Giddens yang mungkin tidak saya bisa bahas satu persatu ya. Oke, juga ada buku dia yang paling, ada ide dia yang paling terkenal, tadi juga disebutkan oleh kawan Anda, tentang structuration, strukturasi dalam bahasa Indonesia. Apa itu strukturasi? Yang kita bahas ya. Nah,
Bagaimana pandangan Giddens tentang perubahan sosial? Nah, saya ingin mulai dari gagasan Giddens tentang relasi atau hubungan antara structure and agency, struktur dan agensi. Nah, nah, jadi kalau kita bicara tentang struktur itu adalah maksudnya struktur sosial, lembaga-lembaga sosial dan sebagainya yang menguasai tingkah laku kita. Bahwa ada dunia tanda petik, ada kekuatan lain di luar diri kita yang mengendalikan perilaku kita, cara berpikir kita, cara bertindak kita, itu disebut dengan struktur. Nah, diri kita sebagai individual. Tetapi dalam pandangan Giddens sebenarnya dalam diri kita tidak begitu saja takluk kepada struktur itu. Kita punya tanda petik punya daya aktif dalam diri kita, tidak pasif. Itu yang disebut dengan agensi dalam bahasa Indonesia. Nah, agensi inilah daya aktif dalam diri anggota masyarakat secara individu yang dalam pandangan ini mempengaruhi sebenarnya kepada struktur sosial itu. Oke. Jadi kalau kita bicara tentang struktur adalah yang bersifat lembaga-lembaga masyarakat dan agensi adalah bersifat individual. Nah, tampaknya dalam struktur dan agensi ini bertentangan dalam banyak orang karena satu, struktur suka memaksa individu sehingga individu tidak punya apa-apa. Itu bertentangan. Tapi dalam pandangan Giddens sebenarnya tidak bertentangan antara sisi individu dan masyarakat. Karena masyarakat memang mempengaruhi kita sebagai individu. Bahwa perilaku kita, cara berpikir kita, dan sebagainya diatur oleh masyarakat, struktur masyarakat. Misalkan lembaga rumah tangga, agama, kemudian lembaga sekolah, pemerintah, dan sebagainya, itu struktur kan, nah, perkawinan, dan sebagainya. Nah, itu adalah struktur yang berlaku. Nah, pada saat yang sama juga sebenarnya individu ini, kita ini sebagai individu juga sebenarnya mempengaruhi struktur itu. Struktur itu bukan sesuatu yang pasif. Dia selalu mengalami pergerakan dinamis. Siapa yang membuat dinamisnya? Individu itu. Kita sendirilah sebagai individu yang membuat struktur itu mengalami perubahan. Yang mungkin suatu saat struktur itu melarang sesuatu. Tapi karena desakan dari individu yang satu, banyak dan sebagainya, lainnya struktur itu menjadi berubah. Yang asalnya dilarang, sekarang menjadi boleh. Atau sebaliknya. Nah, ini menunjukkan bahwa agensi atau individu tidak bertentangan dengan struktur. Ini yang disebut dengan strukturasi, bahwa struktur selalu mengalami pergerakan yang dinamis, yang itu dipengaruhi dan dibuat oleh individu itu sendiri, oleh agensi. Nah, dengan demikian dalam pandangan Giddens, kita ini sebagai manusia secara individu senantiasa mereproduksi struktur kita. Mau diapakan struktur gitu? Kalau katakanlah dalam aturan perilaku, apakah sebuah perilaku itu boleh atau tidak tergantung kepada kita, kesepakatan banyak kita. Kalau banyak satu individu ada individu lain adalah menganggap bahwa sebuah perilaku tidak lagi perlu, maka bisa saja hapus. Atau yang dulu dilarang menjadi boleh, atau sebaliknya yang dulu boleh menjadi dilarang. Jadi melakukan perubahan dalam aspek tertutup struktur, inilah yang dilakukan oleh individu. Itu disebut dengan strukturasi, strukturasi. Artinya individu kita ini selalu membuat perubahan dalam struktur. Struktur mengalami perubahan karena kita sebagai individu. Nah, saya ingin fokus dalam konsep tentang perubahan sosial pada paham Giddens mengenai modernitas. Nah, dalam bukunya The Consequences of Modernity, ya, konsekuensi modernitas. Nah, dalam pandangan Giddens, modernitas itu merupakan lokomotif perubahan sosial. Ini jelas saya kira ya. Kalau dari awal kita melihat bahwa salah satu faktor pendorong terjadinya perubahan sosial adalah modernitas. Jadi dia mengatakan lokomotif perubahan adalah modernitas. Mengapa? Karena modernitas itu cepat berjalannya. Sekarang ini kita rasakan nih. Mungkin Anda tidak sadari, tiba-tiba aja Anda sudah berada dalam dunia seperti sekarang ini. Begitu cepatnya perubahan media informasi seperti yang kita sekarang ini, itu modernitas juga. Saya ingat di tahun lalu, beberapa tahun yang lalu, handphone itu sangat jarang orang punya. Tapi sekarang, di Indonesia sekarang ini, banyak orang, lebih banyak jumlah handphone daripada manusia di Indonesia. Ada 300 juta handphone di Indonesia, kurang lebih. Tapi, penduduk Indonesia 275 juta. Jadi lebih banyak handphone daripada manusia di Indonesia. Artinya orang Indonesia semakin biasa dengan
handphone itu. Ini adalah perubahan yang sangat cepat. Nah, modernisme itu punya jalannya sendiri. Ya. Jadi kalau Anda tidak bisa mengikuti jalan ini, Anda bisa tergilas. Kadang-kadang menyenangkan itu. Ya, jalur yang dibawa oleh modernitas itu. Tapi pada saat yang sama juga modernitas itu bisa menggilas bagi yang lambat. Kalau seseorang atau sebuah kelompok modernitas tidak bisa mengikuti percepat arus cepat modernitas, dia bisa tergilas, ketinggalan. Atau gagap dalam menghadapi modernitas. Atau salah jalan. Tidak bisa merespon dengan positif perubahan-perubahan itu. Lebih fokus pada sisi-sisi negatifnya misalnya. Contoh tadi misalnya ketika media informasi sekarang sudah begitu masif, karena gagap menghadapi modernitas, dia salah jalan dalam menggunakan media sosial seperti orang Indonesia. Tadi kan disebut, ada yang menyebutkan bahwa Indonesia ini mendapat gelar netizen Indonesia itu netizen yang paling tidak beradab se-Asia. Nah, itu saya kira salah satu dari gagap-gagapan orang Indonesia dalam menghadapi arus cepat modernitas sehingga salah jalan dalam memanfaatkan media sosial. Atau membuat kita menjadi tidak menentu. Mau kemana arah nih masyarakat ini? Oke. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Begitu modernitas itu punya sebagai lokomotif perubahan sosial yang luar biasa. Karena memang satu, di dalam modernitas itu ada dimensi-dimensi penting. Yang pertama adalah kapitalisme. Nah, unsur pertama dalam modernitas adalah kapitalisme. Di situ ada akumulasi kapital, ada sistem pasar, ada profit, orang itu selalu mencari keuntungan, kemudian private property adalah kepemilikan pribadi. Ini adalah salah satu ciri, beberapa ciri kapitalisme adalah akumulasi modal, sistem pasar, mencari keuntungan, dan kepemilikan pribadi. Itu adalah ciri-ciri kapitalis. Nah, apa yang diakibatkan oleh adanya kapitalisme? Terjadi perubahan dalam apa? Kelas sosial. Maka tumbuhlah kapitalis, kelas buruh, gitu kan? Nah, seperti kita baca di kalau ada industrialisasi, ada kapitalisme, maka akan muncul para borjuasi, kaum pemilik modal, dan kaum yang bekerja, proletar, kaum buruh. Maka ada yang mengeksploitasi, yang mendapat keuntungan, ada yang dieksploitasi, yaitu para buruh itu. Oke. Dimensi yang kedua dari modernitas sebagai lokomotif perubahan sosial adalah industrialisme. Apa industrialisme? Industrialisme adalah merefer atau merujuk kepada komoditi massal, produksi massal sebuah barang. Produksi massal sebuah komoditas itu disebut adalah industrialisme. Karena diproduksi massal, maka harganya menjadi murah. Oke. Karena supaya produksinya banyak, maka menggunakan mesin. Nah, gitu kan? Supaya keuntungannya banyak, maka menggunakan buruh. Nah, buruh dibayar murah. Nah, itu adalah industrialisme. Jadi produksi barang untuk konsumsi orang banyak yang diproduksi secara massal dengan harga yang murah terjangkau kepada pasar dengan menggunakan tenaga buruh dan atau mesin ya dengan mengurangi tenaga buruh. Apa dampak dari perubahan yang dirasakan dari industrialisme? Perubahannya dalam kehidupan domestik. Kalau industrialisme terjadi, maka ada terjadi perubahan dalam setiap rumah tangga kita. Ya kan? Coba lihat. Di setiap wilayah di Jabar misalnya, di Bandung nih, di mana saja, di Karawang, di mana di Tangerang, di Indonesia, di mana di industrialisasi, maka ada perubahan dalam keluarga masyarakat di sekitarnya. Ya kan? Ya. Sekarang perempuan banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik. Yang dulu mungkin sangat dilarang, itu nggak boleh. Ya kan? Mungkin perempuan sekarang dulu sangat tidak boleh keluar malam. Sekarang biasa perempuan pulang malam. Karena memang tuntutan kerjanya. Ya kan? Nah, mungkin sebaliknya, mungkin sekarang yang ada di rumah si suaminya. Dia tidak hanya sebagai pengantar ojek untuk istrinya saja. Nah, itu adalah beberapa contoh perubahan sosial dalam segi rumah tangga. Transportasi ini jelas. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian dalam komunikasi, ya ini apalagi. Anda semua sekarang tidak bisa hidup tanpa handphone kan. Oke, setiap saat buka terus itu handphonenya ngecek deh WA deh gitu kan ya. Oke. Nah, juga tadi nyambung dengan pandangannya Baudrillard, yaitu munculnya masyarakat konsumsi, consumer society. Maka nyambung lagi. Kalau ada industrialisme, ada kapitalisme, maka menciptakan masyarakat konsumsi,
Maka juga kebutuhan itu diciptakan oleh masyarakat kapitalis itu. Jadi kebutuhan itu diciptakan, bukan asli datang dari kita. Jadi dengan melalui iklan, melalui marketing dan sebagainya, kita menganggap barang itu kita butuh, padahal kita tidak. Jadi dari needs menjadi desire, gitu kan? Dari keinginan, dari kebutuhan menjadi keinginan. Padahal kita tidak butuh sebenarnya. Nah, tadi lagi nyambung. Sekarang yang berdominan adalah nilai guna barang, sudah lagi menjadi persoalan. Yang persoalan adalah simbol atau citra atau tanda dari barang itu, bukan nilai guna atau fungsi dari barang itu. Oke. Yang ketiga, dimensi modernitas dalam pandangan gizi adalah pengawasan. Nah, ini banyak perubahan terjadi dalam masyarakat kita. Dulu mungkin pengawasan itu dipegang oleh orang yang punya kuasa, pemerintah, aparatur pemerintah, polisi, tentara, kan seperti itu pengawasan. Sekarang yang namanya pengawasan itu dilakukan oleh bisa non lembaga oleh aparat tradisional seperti tadi. Oke? Dilakukan oleh dengan kemajuan informasi, media, teknologi informasi, pengawasan bisa dilakukan justru oleh tangan-tangan non pemerintah. Informasi dulu dikuasai oleh pemerintah. Oke? Nah, sekarang informasi itu begitu lagi dengan pemerintah. Siapa yang menguasai informasi, teknologi informasi itu yang menguasai informasi. Anda sendiri mungkin bisa kita menjadi konsumen informasi sekarang ini kalau kita tidak memegang sumber-sumber informasi itu. Nah, jadi pengawasan sekarang ini menjadi melebar. Kontrol terhadap pemerintah misalnya itu tidak akan meningkat karena ada media massa. Media sosial sekarang menjadi kekuatan pengendali pemerintah. Ya, kalau dulu pemerintah misalnya di Orde Baru itu begitu pemerintah sewenang-wenangnya, media dibatasi dan sebagainya. Sekarang nggak bisa pemerintah. Maka netizen akan ngamuk ya, akan rame-rame akan mengkritik pemerintah. Nah, inilah sesuatu pengawasan itu sekarang tidak lagi memusat tapi menyebar, termasuk kepada tangan-tangan rakyat. Yang keempat, kekuasaan militer. Nah, dalam zaman modern itu kan kekuatan militer luar biasa. Amerika bisa menjadi besar karena memang kekuatan militernya sangat besar. Anggaran APBN-nya terhadap militer sangat besar, akan bisa menjual senjata ke negara-negara luar ya, termasuk negara-negara muslim seperti Arab Saudi. Nah, jadi kekuatan militer dalam bentuk industrialisasi alat-alat perang itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Oke? Nah, sekarang nih ada perubahan. Dulu kekuatan militer itu menjadi salah satu ciri kuat sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Tetapi pada masa postmodern ini, justru kekuatannya terletak pada non-militer. Dalam apa? Ilmu dan informasi. Jadi sekarang, siapapun bangsa ini, negara dunia ini, yang menguasai ilmu dan informasi itulah akan menjadi pemegang kekuasaan di dunia. Bukan lagi kekuasaan militer. Ini penting perubahan yang terjadi pada masa postmodern. Maka kalau pemerintah kita mengabaikan penguasaan terhadap ilmu, tidak memberikan perhatian terhadap peningkatan SDM dari masyarakatnya, ilmu penyebaran kepada kemana-mana, fokus kepada misalnya walaupun bagus sih, misalnya Prabowo ingin besar anggaran alat-alat perang kita, tapi jangan lupa juga penguasaan ilmu dan teknologi dan informasi sangat penting untuk menjadi negara maju di masa depan. Penguasaan alat modern fisik itu penting, tapi tidak menentukan di masa depan. Yang menentukan adalah sejauh mana sebuah negara menguasai ilmu dan informasi. Saya harap Anda bisa paham ya uraian saya mengenai apa itu penjelasan konseptual mengenai perubahan sosial dari perspektif postmodernisme dengan merujuk kepada 3 tokoh besar postmodernisme, yaitu Jean Baudrillard, Michel Foucault, dan Anthony Giddens ya. Kalau Anda tidak mengerti ya nggak apa-apa, tadi lama juga mengerti, yang penting mau baca ya dan bertanya. Oke, saya kira itu saatnya Anda bertanya, kita masih ada waktu beberapa menit ke depan. Sok.